Nah, cuman kalau teman-teman tahu di sini itu bau sampah. Lihat sebelah, diperiksa di sini atau gimana? Depan aja ya. Iya. Tumben kok rame, Pak. Hitam semua. Waduh. Kelihatan ya. Bisa kayak gini hitamnya. Selamat pagi teman-teman. Kita sekarang sudah ada di Sari Dana Segara teman-teman. Sari Dana Segara ya. Di sini tuh kayak dia itu tambang garam, kayak manual gitu teman-teman. Ya di sebelah belakang saya ini dia ini kayak petani garam teman-teman. Nah kemarin malam saya tidur di gazebo ini ya teman-teman, bisa lihat-lihat. Jadi kemarin itu turun dari kapal, saya makan nasi padang ya kan, terus kemudian udahlah saya istirahat aja, saya tidur di sini. Akhirnya saya tidur di sini kemarin malam jam 12 dan saya bangun itu jam berapa tadi pagi ya? Jam 5 pagi gitu ya, atau jam 6-nya Bali teman-teman. Tidur di sini itu dingin sekali teman-teman. Soalnya belakang situ sudah laut ya, dan kemarin malam itu hujan, jadi airnya itu agak ke muka saya gitu, tapi rintik-rintik sekali gitu. Maksudnya air yang ke muka saya itu tipis-tipis saja. Cuman dingin sekali teman-teman. Jadi kalau tidur di luar ruangan tuh paling enak tuh memang di SPBU mungkin ya. Karena di sini tidak ada proteksinya sama sekali teman-teman. Jadi begitu kena angin gitu langsung ke badan gitu ya. Tapi kemarin malam kita tidurnya oke, lumayan. Kita bisa istirahat dan pagi ini kita langsung ke Denpasar ya. Sebelum itu mungkin saya mau mandi-mandi dulu, tapi nggak tahu mau mandi di mana. Saya rencananya mau ke ACK depan itu. Sarapan, kalau boleh pinjem toiletnya kita mandi juga di sana ya. Let's go. Nah ini motor kita kotor sekali ya teman-teman ya. Barang semua sudah set up semua. Let's go, kita jalan ke depan aja, ke ACK depan situ. Saya mau tanya apa boleh mandi gitu ya. Kalian kalau makan lah. Oke. Let's go. Yuk. Oke teman-teman, saya sudah selesaikan semua urusan kita pagi hari ini. Sudah sarapan, sudah mandi, sudah ganti celana baru, fresh pair ya. Oke, sekarang kita mau ke Denpasar. Wait, ya, mungkin perjalanan akan ditembus selama 1,5 jam teman-teman. Kita jalan santai aja ya, karena urusan kita sudah hampir selesai. Tinggal sedikit waktu lagi. Wah, ada guguk. Sebentar, saya mau kasih makan guguknya ini. Guguk. Ini Guk. Sini. Kasihan dia, kurus sekali. Tuh makan. Kurus sekali dia. Di depan sana juga ada guguk yang kemarin itu jenggong-jenggong gitu ya. Jadi kita nggak bisa tidur. Tapi ternyata dia itu punya papis teman-teman. Nah kemarin kita itu istirahat di rest area sini teman-teman, cuman yang di gazebo depan ya. Ini ternyata belakang langsung pantai. Nah itu tuh guguknya yang putih itu. Kasihan itu, kayaknya dia habis ketabrak itu, kakinya sampai pincang kayak gitu. Ya, biarin dia makan lah. Dadah Guk. Oke, saya hampir selesai semuanya teman-teman. Dan kita sekarang langsung menuju ke Denpasar ya. Let's go. Wates, Malet. Nah kemarin kan kita tidur di gazebo begitu ya. Anginnya itu kenceng dan dingin sekali teman-teman. Menusuk lah sampai ke tulang.
Tapi nggak apa-apa ya. Mau nginep di penginapan juga masih jauh di Kute itu ya kan. Kemudian mau ke Denpasar itu mungkin sampai sana itu bisa jam berapa? Jam 1 gitu ya. Atau jam 2 waktu setempat ya. Jadi ya terlalu nanggung semuanya teman-teman, nanggung. Memang bener paling enak itu jalan dari jalan ke Lombok atau pulang dari Lombok itu jam 00 teman-teman. Itu paling enak sudah. Karena perjalanannya itu kan 4 jam ya kan. 4 sampai 5 jam lah tergantung cuaca ya. Nah, kita bisa istirahat di kapal dan kemudian besok paginya kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya gitu. Kalau sempat hari ini saya juga mau ajak teman-teman untuk lihat daratan yang katanya dari reklamasi loh teman-teman ya. Kita coba muter aja sedikit ya. Yuk jalan. Jalannya pagi hari ini masih rame lancar kayak gini ya. Akhirnya kita dapat matahari teman-teman. Oh, enak. Enak banget ya. Oke, sekarang kita sudah ada di apa ini ya? Mungkin bypass Sanur mungkin ya. Atau bypass apa Ngurah Rai gitu ya. Nah, ini kalau ke kiri itu kita ke Sanur teman-teman. Kita mau ke arah Jimbaran ya. Jadi lurus terus. Nusa Dua lurus terus ya. Untuk traffic hari ini teman-teman lumayan ramai lancar aja ya teman-teman ya. Karena mungkin juga masih pagi ya. Di jam saya masih 8.40. Cuaca sedikit mendung ya, tetapi saya juga masih melihat awan biru teman-teman. Jadi besar kemungkinan hari ini tidak terlalu deras ya hujannya ya. Kalau hujan, tapi kemungkinan juga tidak hujan teman-teman. Untuk update sendiri teman-teman, sekarang sudah tanggal berapa ini? 26 ya. Saya lupa, saya tidak kelihatan jam saya. Tanggal 26 hari Kamis. Hari Kamis, jadi kita sudah berangkat dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sudah 5 hari kita di luar rumah. Untuk motor sendiri masih oke aja teman-teman ya. Kemudian untuk ridernya sendiri oke juga, nggak ada masalah. So far kita cuman kedinginan aja, tapi nggak sampai sakit atau drop gitu gimana, nggak ya teman-teman ya. Tapi ya nggak tahu lagi kalau semisalnya nanti kalau sudah ngantuk gimana gitu ya. Tapi selama kita istirahatnya cukup ya kan, makannya juga bagus, harusnya fine-fine aja teman-teman. Tapi yang pasti motor kotor sekali teman-teman. Aduh, motor kotor ya. Aduh. Terus kemudian celana basah semua, helm kotor ya kan. Semoga kameranya tidak kotor. Sebentar, saya lapin dulu. Ini kayaknya sebelah kiri ini loh teman-teman. Nah, ini yang saya bilang itu pulau reklamasi ya. Yang dataran yang dihasilkan dari reklamasi teman-teman di Bali ini teman-teman. Nah, cuman kalau teman-teman tahu di sini itu bau sampah. Lihat sebelah kanan kita itu semua truk pengangkut sampah teman-teman ya. Di sini baunya minta ampun. Saya berusaha tahan nafas tuh masih bau teman-teman. Kita bergegas aja deh. Dari tadi nih ya. Sampai ujung sana loh, lihat. Semuanya ini truk sampah loh. Bukan truk pengangkut batu bara, apalagi truk sawit. Nah, di sini itu bakau-bakau semua ya, sebelah kanan gitu. Sebelah kiri, sebelah kanan ini sampah. Tuh, lihat. Landfill-nya tuh menggunung, teman-teman. Bisa kelihatan ya. Nah, ini saya ajak teman-teman melintas sebentar ya. Nah, di sebelah sana padahal kayak mini harbor gitu loh, mini port gitu ya kan. Sebelah situ juga ini apa ini? ACS Bali. Loh, itu ada resort juga. Ada resort loh, masuknya itu disambut dengan bau sampah kan. Enggak banget kan ya. Nah, ini ke arah sini kalau nggak salah. Ya, ini. Nah, nanti kita muter keluarnya lewat sini nanti teman-teman. Nah, di sini banyak makanan seafood ya. Di situ juga banyak warung-warung. Atau kemungkinan sekarang lagi bulan puasa jadi banyak yang tutup ya teman-teman ya. Tuh, banyak yang tutup sih di sini.
Tapi kalau pada umumnya kalau pagi normal di sini tuh tempatnya orang makan seafood. Tuh ditutup. Nggak boleh masuk sini teman-teman. Kayaknya dulu pernah boleh deh. Tapi kayaknya nggak boleh. Nah, di sini juga banyak warung. Tuh. Jadi teman-teman kalau mau makan seafood gitu bisa ya di sini ya. Biasanya di pinggir-pinggir sini banyak juga. Oh, tapi banyak dibongkar. Dilarang melakukan aktivitas dalam bentuk apapun. Oh, oke. Sudah banyak yang dibongkar, teman-teman. Ya, di sini udah banyak dibongkar. Nah, ini ada SPBU juga di sini. Udah gini aja datarannya ini gini aja, teman-teman. Jadi kita cuman dataran biasa gitu. Nah, di sebelah kanan dulu sih di pinggir-pinggir sini teman-teman itu pancang-pancangnya masih ada nih. Tuh pancang-pancangnya masih ada. Dulu pertama kali waktu saya kesini masih rame. Tuh kita disuruh balik sini lagi. Nah, di sini juga banyak ya. Nah, tadi ini yang dilarang masuk itu teman-teman ya. Kita putar aja. Tapi memang kayaknya sudah tak boleh ya warung-warungnya itu, jadi ditutup semua atau dibongkar. Tapi kita bisa ngelihat sisa-sisanya itu masih ada nih, lihat seafood-seafoodnya ini. Soalnya di sini sudah semi permanen gitu, ya kan? Pas dilarang masuk. Di mana ya? Ya pokoknya kita sama-sama aja lah. Nah, di sini ada portnya ya. Jadi teman-teman yang punya yacht itu bisa parkir di sini atau mau naik speedboat. Atau itu mungkin kapal ikan mungkin ya. Marina Lodge. Udah segini aja teman-teman. Tapi lumayan loh ya, lumayan besar datarannya itu karena hasil reklamasi nih ya teman-teman ya. Tuh guguknya sampai rebah-rebah di pinggir jalan, di tengah jalan malahan karena saking sepinya di sini. Sebetulnya di sini kampungnya enak sekali sih teman-teman. Itu kan karena itu dermaganya di situ pelabuhan Serangan, Laguna Cafe. Di sini kalau mau naik kapal-kapal bisa nih teman-teman. Nah, keluarnya sebelah kanan teman-teman. Warung Panrobi. Banyak turis juga di sini. Naik speedboat ya. Wah, itu ada slide-nya itu di rumahnya itu keren banget. Tuh sampahnya segini banyak juga belum diberesin ini segini. Ya memang sampah itu problem utama manusia sih. Jalan terus ya teman-teman ya. Saya kasih lihat pulaunya seperti apa. Bukan pulau lah, dataran ya. Besar juga loh ternyata kalau diputerin ya. Di sini airnya hijau sekali. Tuh kalau mau turun ke bawah bisa juga teman-teman. Itu ada tangganya soalnya di bawah situ ya. Tapi saya tidak tahu boleh berenang apa enggak. Kayaknya enggak boleh kayaknya. Oh ini loh, sisik seafood ini loh teman-teman. Aduh, becek deh. Saya makan di sisik seafood. Tutup kayaknya, atau belum buka ya? Belum buka mungkin. Yang makan di sana kapan hari itu juga sepi kok teman-teman. Tapi di sana kepitingnya enak. Ya, kita udah keluar karena di sebelah kiri kita itu resort teman-teman. Kita keluar aja lewat sini ya. Kita lagi ngadem di Indomaret teman-teman, ya di Point Cafe. Kita beli satu gelas udah hampir segini habisnya. Hari ini panas banget di Kuta. Dan di depan itu bisa terangnya bisa kayak gitu. Ya. Kita duduk sini sambil transfer data aja lah.
Sekarang udah jam setengah 12 siang teman-teman. Paling sebentar lagi kita juga mau jalan langsung pulang ke Surabaya ya. Oke teman-teman, sekarang kita jalan lagi ya. Masih di area Kuta. Sekarang jam 12.15. Jadi tadi waktu saya datang sampai di Indomaret itu sampai keluar ini mungkin ada kalau 2 jam mungkin. Jadi saya duduk di sana itu sudah 2 jam. Oke. Di sebelah kanan ada Royal Enfield ya, keren-keren ya motornya Royal Enfield itu. Ini ada di Keranjang Bali, tempat favorit saya untuk belanja teman-teman. Kok jadi promosi? Sebenarnya nggak promosi juga ya, saya kasih tahu aja. Kondisi jalan di Kuta ini selalu ramai ya teman-teman ya. Tapi biasanya lebih ramai lagi nih. Ini masih bisa bergerak dengan enak. Biasanya sudah stuck di sini. Salah jalan. Saya harus ke sini dan mengarah ke tengah kota lewat mana ya? Simpang Siur ini teman-teman ya. Dulu namanya Simpang Siur teman-teman di sini karena memang berantakan ya. Tapi sekarang sudah rapi teman-teman. Tapi saya nggak tahu apakah tetap namanya Simpang Siur apa enggak ini ya. Arah ke Sanur ya teman-teman ya. Karena kita mau ke arah tengah kota. Ngelihat semrawutan gini itu kayaknya itu jengkel banget gitu ya. Tapi terlepas dari semrawutnya jalan di Bali atau di Denpasar ini teman-teman, menurut saya Bali itu tetap jadi destinasi wisata favorit gitu ya. Jadi terlepas dari apapun polemik-polemik yang terjadi, kayak banyak kan ya teman-teman yang komentar wisatawan lokal dibedakan dengan wisatawan asing gitu ya. Ya gimana ya teman-teman ya, kalau misalnya dibedakan itu kayaknya itu apa ya, menurut saya itu bukan manusiawi, maksudnya masuk akal gitu loh. Sekarang gini, uangnya lebih banyak mana gitu ya kan. Kalau misalnya lebih banyak lokal pasti mereka juga lebih sayang sama lokal ya. Masalahnya yang lebih banyak memang turis asing gitu loh. Ya kita nggak munafik lah, kalau teman-teman berbisnis juga pasti teman-teman cari yang uangnya lebih banyak gitu ya kan, daripada yang uangnya sedikit gitu ya kan. Jadi ya mohon dimaklumi lah ya, kita semua masih manusia dan kita semua ini memang kerja cari duit gitu, nggak munafik gitu ya teman-teman ya. Cuman ya pesan saya buat orang-orang Bali yang semisalnya juga ngelihat channel saya gitu ya, sebetulnya hospitality itu buat semua orang gitu loh ya kan. Dalam memperlakukan customer juga nggak pernah, saya pun juga nggak pernah pilih-pilih gitu. Kalau misalnya duitnya banyak saya layani dengan baik gitu, kalau duitnya sedikit saya nggak layani, enggak juga, enggak kayak gitu. Karena semua orang itu berhak diperlakukan dengan sama ya teman-teman ya. Kalau sampai di Tuku Umar ini arah tengah kota ya, arah ke Renon itu enggak terlalu ramai, tapi yang arah ke Kuta ini Imam Bonjol gitu ya, nah itu ramai sekali teman-teman. Oke teman-teman, jalan lagi teman-teman. Hari ini cuacanya cerah ya, tidak ada awan hitam sama sekali, cuman memang langitnya agak putih ya, berawan gitu ya. Semoga cuacanya kayak gini nih kita bawa sampai di Surabaya ya, nggak terlalu panas gitu loh ya, dan nggak usah hujan. Kalau bisa nggak usah hujan teman-teman. Untuk daerah di sini tuh memang apa ya, langganan macet ya teman-teman ya. Karena memang ini mungkin kawasan ekonomi dan tempat perlintasan gitu ya. Jadi pasti rame. Yang punya keperluan di sini juga lewat sini, yang mau keluar juga lewat sini. Pas wes. Nah, kalau dulu itu kan kita tuh kan perginya ke toko ya teman-teman ya, kalau mau beli barang. Bisa lihat-lihat, bisa pegang-pegang, kemudian bisa pilih-pilih. Sekarang nggak bisa teman-teman ya. Sekarang kita itu semua, kebanyakan kita itu kan kalau lihat-lihat barang itu kan dari tok-tok gitu ya kan, ngeliat-ngeliat, terus kemudian sepil-sepil gitu ya kan, kira-kira modelnya seperti apa gitu. Nah kan masalahnya kan kalau misalnya kita beli baju kan nggak bisa dicoba ya teman-teman ya. Akibatnya ya
kadang-kadang ya dikembaliin gitu ya kan. Mungkin kondisi kainnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya kan, atau ukurannya tidak pas, atau mungkin mutu kualitas jahitan apa segala macam tidak tepat gitu ya, kita kembalikan apapun itu barangnya gitu ya teman-teman ya. Jadi sekarang bisa kembaliin gitu. Nah ya mau nggak mau hidup kita sekarang jadi ketergantungan sama beberapa marketplace ya teman-teman ya. Dan buat para pelaku di marketplace itu, saya nggak tahu apakah kalian merasakan apa enggak. Cuman karena istri saya sendiri pelaku ya di marketplace ya, jadi kita tuh merasakan bahwa potongannya tuh sekarang tuh besar sekali gitu loh teman-teman. Ya kan. Nah jadi kita ini yang istilahnya retail kecil ini jadi boncos gitu ya teman-teman ya, karena sistemnya sekarang tuh pay to win teman-teman ya. Saya ngomong terus terang aja, pay to win itu kalau nggak ngiklan nggak akan muncul gitu ya kan, bisa ditaruh di halaman ke-5 ke-10 gitu ya kan. Nah kalau yang bayar untuk iklan ya pertama gitu ya kan, semakin banyak duitnya yang dibakar semakin teratas gitu loh ya. Nah curangnya itu kan kita nggak pernah tahu ya kapan kapan barang kita diklik kapan enggak ya, tiba-tiba duit kita itu kesedot aja gitu loh ya kan. Nah kalau sudah laku, belum lagi potongan administrasinya, potongan apa segala macam ya, susah lah ya kalau kita mau bersaing sama perusahaan-perusahaan besar yang memang rencananya mereka itu bakar duit gitu loh ya kan, untuk bisa dapat exposure gitu loh. Nah sedangkan kita kan nggak bisa kayak gitu ya. Akibatnya sekarang turun drastis teman-teman. Apalagi barang yang dijual sama istri saya itu satu Indonesia itu seragam, nggak boleh naikin atau nurunin harga seenak jidatnya sendiri teman-teman. Jadi ya stuck lah kita ya kan. Kita cuman punya spare sedikit untuk iklan, itu pun habisnya cepet sekali, 2 hari gitu sudah habis, 3 hari gitu sudah habis teman-teman. Biasanya itu bisa bertahan seminggu ya, sekarang 2 hari sudah habis teman-teman. Teman-teman ngerasain nggak ada yang pelaku bisnis di e-commerce juga nggak? Kalau ada boleh ya sharing-sharing ya di bawah ya. Menurut saya itu sudah nggak sehat teman-teman ya. Ya siang Bu, mau makan Bu? Ada apa aja ya Bu ya? Ada apa? Nasi babi guling ya. Cuman satu macam aja atau ada beberapa menu pilihan yang lain? Itu aja yang depan aja ya. Kalau nasi campurnya berapa Bu satunya? Iya, satu ya Bu ya. Makasih nih ya Bu ya. Minumnya, saya bawa air sendiri Bu. Makasih ya. Nah, ini makan kita siang hari ini teman-teman. Betulan 18.000 kita dapat kuah ya. Saya kurang tahu nih kuah apa, tapi harusnya enak sekali ya. Terus kemudian kita dapat kulit babinya juga. Ya, dendeng atau segala macam, dan ini ayam, dan ini ada sayurnya juga ya. Untuk 18.000 ini sangat-sangat enak harusnya ya. Selamat makan teman-teman. Kita cobain kuahnya dulu ya. Enak teman-teman, enak banget. Gurih. Di sini gurihnya tuh pas gitu loh. Enak banget. Nanti saya harus bungkus untuk makan di rumah ya. Nah, maksudnya di Jawa lah. Di perjalanan buat makan malam. Enak. Cuman nggak dapat satenya ya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita sudah selesai makan. Wih, bannya udah habis segini. Ya di depan juga ya kelihatan ya. Oke lah. Ini masih ada 2,5 jam lagi ya teman-teman ya, sampai ke Gilimanuk. Kemudian kita akan nyebrang ke Ketapang, tapi kita juga belum beli tiketnya teman-teman, karena kita nggak tahu mau berhenti di mana, istirahatnya jam berapa gitu ya. Biasanya habis makan gini kan ngantuk ya teman-teman ya. Oke. Kita jalan pelan-pelan ya. Ini sekarang sudah jam 2:30, hampir 2:30 ya, 2:23. Oke teman-teman, kita sudah merem setengah jam. Lumayan terang lah ya kalau misalnya sudah tidur itu ya. Sekarang sudah jam 3:30 lebih. 3:30 lebih 20, jadi 3:40.
Aduh, saya nggak tahu ini pantai apa ini, tapi lumayan enak. Dengar deburan ombaknya gitu ya, langsung tidur saya. Ini sampai ke Ketapang, Gilimanuk jam berapa ini? Coba saya lihat. Jam setengah 6 ya. Ya 2 jam lagi lah ya. Sekarang sudah jam setengah 6 teman-teman. Kita sudah sampai di Gilimanuk ya. Nah, ini kita mau berhenti sebentar, mau cari tiket dulu ya. Nanti aja di ini kita masih dapat matahari sih teman-teman. Tapi saya yakin setelah nanti kita turun dari kapal sudah gelap ya. Kita udah pesen tiket kapal teman-teman ya, tinggal masuk aja. Sekarang udah jam 5.47. Kemungkinan kita akan 5.47 ini berarti jam berapa? Jam 6 ya, hampir jam 6 ya. Ya paling lambat jam 8 kita sudah sampai di Banyuwangi ya. Maksudnya Ketapang gitu ya. Nah dari Ketapang kita nanti panturaan lagi ke arah rumah, itu mungkin sekitar ya 6 jam mungkin ya. Kalau misalnya jalannya padat mungkin bisa 7 jam. Gitu sih teman-teman. Tumben kok antri gini. Nggak biasanya loh. Untung aja kita naik motor ya. Kalau naik motor kan bisa nyelip-nyelip di tengah-tengah gitu ya. Wih, tumben loh antri kayak gini. Biasanya nggak pernah teman-teman. Ya. Biasanya lempeng-lempeng aja. Sorry Pak, diperiksa di sini atau gimana? Oh, di sana. Depan aja ya. Iya. Tumben kok rame Pak. Masih dicoba Excel apa? Oh pakai e-money ya. Oke. Ya siapa? Mari ya. Harus pakai e-tol masuk sekarang teman-teman. Update ya. Hari ini uji cobanya teman-teman. Jadi kayaknya mulai dari hari ini sampai seterusnya masuk ke terminal Gilimanuk harus pakai e-tol. Karena memang ada retribusinya. Kalau tidak salah motor itu 2.000, mobil 3.000. Mulai kapan Pak ini Pak e-tol ini Pak? 23 kemarin ya. Oh 23 kemarin. Sampai enggak ya seterusnya ya berarti ya? Iya proses masihan. Kata sana penuh bisa. Kayaknya. Manual kan apa ya? Manual aja Pak. Siap. Ya. Makasih Pak. Ya makasih Pak. Manual aja teman-teman. 2.000 ya. Motor 2.000, mobil 3.000. Gitu teman-teman. Ya permisi. Ya terima kasih. Yuk kita langsung masuk teman-teman. Cuma 3 truk tok. Apa sepi ya? Cuma 3 truk dibongkarnya. Saya mah aman aja di sini. Ya kan? Kita mah santai orangnya, nggak usah depan-depan banget juga nggak apa-apa. Sekarang sudah jam 7.25 ya teman-teman ya. Pintu Palkanya barusan dibuka. Tadi sebetulnya kita sudah ada di sini jam 7:10 sudah sampai di sini ya teman-teman ya. Cuman kayaknya ada penumpukan di Ketapang, jadi kita terpaksa nunggu dulu. Dan ini sekarang barusan dibuka teman-teman. Jam 7:30 kita riding dari Ketapang ke arah Surabaya ya. Mari Pak. Yoi teman-teman, kita kembali ke Jawa. Karena setelah di Surabaya tugas menanti ya teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh santai-santai. Emang tugas apaan? Ya biasa, antar jemput anak. Alright, it's good to be back. Jawa Timur, touchdown. Nah, pintu keluarnya lewat sebelah sini. Dan kita langsung arah kanan menuju Pantura teman-teman. Yuk sama-sama ya. Thank you banget buat teman-teman yang masih nonton sampai detik ini ya. Meskipun konten saya ini kadang-kadang ya nggak ada maksudnya gitu loh teman-teman ya. Gak culas. Tapi teman-teman masih nonton itu sebuah kehormatan buat saya teman-teman. Thank you banget. Ya, kita sama-sama jalan pulang ya. Kita lihat kondisi Pantura malam hari ini menjelang libur Lebaran teman-teman ya.
Biasanya kalau menjelang Lebaran ini arus logistik jadi lebih apa ya, lebih frequent, lebih sering gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan kaget kalau semisalnya ada apa ya, kayak barisan truk-truk gitu ya ngantri untuk masuk ke dalam kapal gitu teman-teman, karena itu memang sering terjadi di saat-saat Lebaran gini teman-teman ya. Pastilah di Jawa Barat, kalau di Priok itu pasti juga seperti itu mungkin ya. Apalagi kalau mau ke arah Kalimantan, mungkin di mana, Semarang, Surabaya, Tanjung Perak, itu pasti juga banyak gitu. Oke, malam hari ini saya itu cuman khawatir sama orang-orang yang nggak pakai lampu gini teman-teman. Nah kayak gini ya nggak kelihatan, jadi cuman kelihatan siluetnya aja gitu loh. Perjalanan so far dari Ketapang sepi sih teman-teman, maksudnya nggak ada halangan gitu ya. Cuman memang kudu harus hati karena jalannya ini bumpy ya di daerah sini itu. Saya kalau nyetir malam-malam gini itu ingat-ingat waktu ke Bali gitu ya teman-teman ya. Saya masih ingat banget waktu saya ke Bali itu tahun 2021, 2022 teman-teman, waktu zamannya Covid itu ya. Jadi zaman itu jalanannya sepi banget. Jadi yang ada itu cuma truk logistik dan itu pun tidak banyak. Naik kapal itu memang masih antri, tapi antrinya itu karena memang jumlah kapal yang beroperasi sedikit, tidak banyak gitu loh. Waktu itu masih pakai dokumen-dokumen itu ya, dokumen swab, dokumen apa gitu. Kalau sudah punya vaksin lebih enak gitu ya kan, zaman itu sih. Vaksin itu kalau nggak salah sudah 2022 kalau nggak salah. Nah itu saya masih ingat waktu 2021 itu saya naik mobil itu cuman butuh waktu 9 jam. Dari Surabaya sampai ke, maksudnya driving time-nya ya teman-teman ya. Waktu saya nyetir itu cuma 9 jam. Kalau ditambahin sama di kapal itu mungkin cuma 10 jam gitu. Itu rekor sih teman-teman. Karena memang jalannya sepi banget. Sepi, nggak ada yang keluar rumah ya kan. Di Bali pun juga waktu itu sepi banget. Dan itu Covid itu kan dimulai 2020 ya. Kita mulai lockdown itu kan 2020 ya. Sampai sekarang tuh sudah 6 tahun loh teman-teman. Ya, nggak kerasa ya. 6 tahun yang lalu. Wow. Kalau dulu teman-teman punya cerita apa waktu Covid itu ya? Pasti ada yang ngalami suka, pasti juga ada yang ngalami duka. Salah satu dari kita itu pasti pernah kehilangan anggota keluarga karena peristiwa Covid itu, ya. Terlepas dari apapun orang-orang mau ngomong ini konspirasi apa gitu, tapi saya lihat sendiri teman-teman saya itu first hand ya, maksudnya bukan saya dengar dari temennya ini, enggak, tapi teman saya sendiri first hand itu meninggal kena Covid teman-teman. Masih muda padahal orangnya. That's too bad. Ya kita nggak pernah tahu ya umurnya orang ya. Makanya teman-teman harus bisa jaga diri baik-baik. Kalau misalnya ada kesempatan suka motoran, ya coba belajar motoran ya, sebelum tanggung jawab menuntut kita semua untuk stay di rumah ya teman-teman ya. Yoi, let's go. Oke, sekarang sudah jam 8 malam teman-teman. Ya, kita entry Alas Baluran teman-teman. Nah, kalau di sini jalurnya cuma 2 ya, kanan dan kiri. Dan jalannya itu agak bumpy teman-teman. Jadi kalau teman-teman lewat di sini malam-malam, slow aja ya, woles aja ya. Jangan terlalu dikejar kalau memang nggak kelihatan. Karena kalau mau overtake itu juga bahaya. Nah, tapi enaknya kalau jalan malam itu kita bisa ngelihat lawan kita itu lampunya itu gimana ya. Jadi kita bisa kira-kira lah ya kalau mau overtake gitu ya. Terang sekali teman-teman. Bulan sama bintang ya. Jadi bisa dipastikan hari ini atau malam ini cerah. Bintangnya banyak di atas. Udah, jangan lihat ke atas terus. Bintangnya bagus sih teman-teman. Langitnya cerah banget hari ini. Entah kenapa malam ini iring-iringannya tuh panjang sekali teman-teman. Ini aja kita barusan masuk kota pertama ya, ini Asam Bagus ini. Kita barusan masuk Asam Bagus. Berapa jam? 15 menit loh. Keluar dari mana?
Lebih lah dari 15 menit keluar dari Alas Baluran, teman-teman. Wah, lama itu. Ya nih, panjang sekali, ya. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat ya di sini ya, panjang banget, teman-teman. Untuk malam hari ini saya rencananya mau makan nasi goreng aja wes, ya, biar anget perutnya, sama teh tawar anget ya. Ini sudah jam berapa? Jam 8.45, teman-teman, di Asem Bagus ya. Kotanya seperti ini, teman-teman. Menurut saya ini kotanya ini lebih hidup ya daripada Situbondo ya. Kayaknya rame banget ini, meriah gitu loh. Meskipun kotanya tergolong kecil ya. Ya mungkin karena semuanya terpusat di sini ya, teman-teman ya. Kalau di Situbondo kan karena dia kota perlintasan, dia itu kan masuk ya. Gitu. Asem Bagus. Oke. Durian kita masih 3. Ini sudah jam 9.23 ya, teman-teman ya, atau setengah 10. Kita hampir aja keluar dari kota Situbondo ya, teman-teman ya. Nah, ini stopan terakhir kayak nggak salah ya, dari kota Situbondo yang paling lama pokoknya. Pokok stopannya di Situbondo entah kenapa kok lama-lama sih, heran saya. Nah, jalanan mau masuk Situbondo atau keluar dari Situbondo itu lubang-lubang dan bumpy. Jadi teman-teman hati-hati kalau melintas di malam hari ya, teman-teman ya. Tuh. Sepertinya kalau yang datang ya, yang mau masuk itu sudah dibenerin, ada yang ditambal loh kan, udah ada yang diratain. Tapi arah keluar ini yang masih bumpy dan lubang-lubang ini, teman-teman. Tuh kan. Aduh. Bergelombang sekali, teman-teman. Nah, di sini sudah mulai agak enakan. Jadi teman-teman hati-hati aja. Apalagi kalau lewat malam ini, di sini kan lumayan sepi ya. Biasanya kan kenceng aja gitu ya. Jadi ya dilihatlah jalannya ya. Kalau misalnya sekiranya enak, halus gitu ya boleh lah. Tapi kalau misalnya jalannya agak keriting gitu ya, agak pelan dikit, teman-teman ya. Soalnya peleknya bisa peyang atau pecah malahan ya, kalau kejeduk terlalu keras. Buat teman-teman yang nanya, ini kan kita sudah nyetir dari tadi pagi gitu ya, sampai sekarang kita bakal nyetir mungkin sekitar 14 jam gitu ya. Dibandingin sama yang kemarin di Sulawesi, sama-sama 14 jamnya lah. Capek mana? Menurut saya, teman-teman ya, sama capeknya mungkin ya dari segi tenaga gitu ya. Tapi kalau dari segi psikis ya atau mental, itu lebih capek di Sulawesi, teman-teman. Kenapa? Karena satu, itu kan daerah baru ya buat saya ya, teman-teman ya, Sulawesi itu ya. Anxiety-nya tuh tinggi sekali, cemas lah kita itu ya. Ini harus gimana, ini harus belok kemana ya kan. Lalu ada apa di jalan, nah kita nggak tahu. Apalagi kemarin itu kan kacamata kita belum update ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kacamata sudah update, ini lebih enak ini. Nah, tapi kalau di Jawa Timuran gini, kebanyakan saya jalannya sudah tahu gitu ya. Apalagi kalau cuma panturaan aja gitu ya. Ya, saya sudah bisa ngira-ngira lah. Jadi, anxiety-nya nggak terlalu tinggi. Memang kita harus istilahnya awas ya sama kondisi jalan ya. Sedangkan di Sulawesi, awasnya itu karena lubang, longsor. Nah, itu. Tapi kalau semisalnya di Pantura gini ya, jalan-jalan rusak gini dan lawannya itu kan sama truk-truk gitu ya. Lepas dari itu semua, anxiety-nya nggak setinggi waktu di Sulawesi kemarin gitu, teman-teman. Ya, di Sulawesi itu memang enaknya pemandangannya bagus, udaranya enak, teman-teman. Tapi ya itu, kita itu harus konstan istilahnya konstan perhatiannya itu di jalan tuh harus ekstra gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat ya, langitnya merah sekali di sini. Saya nggak tahu itu merah karena lampunya PLTU Python apa memang mendung ya. Tapi kelihatannya merah sekali loh. Dan di depan kita ini sudah tiang pancangnya untuk jalan tol ya. Tuh lampu-lampunya Python kelihatan banget ya, bagus. Python sih memang paling bagus waktu malam ya, teman-teman ya. Wih, cakep dong.
terang sekali. Keren ya teman-teman ya. Ayo, saya nggak kelihatan teman. Ini apa? Transformernya ya. Bekerja terus nih. Kayaknya semua, kayaknya dua nggak aktif ya teman-teman ya. Tapi harusnya semua aktif lah ini. Masa ada yang tidak aktif? Aktif lah. Sekarang ngantuknya mulai kick in teman-teman. Sekarang udah jam 11. Mata kita udah kayak panda. Hitam semua. Waduh. Kelihatan ya? Bisa kayak gini hitamnya. Coba pipi. Pipi juga sama aja. Nah, kalau gini udah mulai kerasa ngantuk sih jam segini nih. Memang kritikal lah jam segini nih. Kan kalau dari Keraksan ini mungkin cuma tinggal 3 jaman lah. Harusnya nggak terlalu capek lah ya. Nah, ini makannya sederhana aja teman-teman ya. Nasi goreng sama telur 13.000 teman-teman ya. Yang penting perutnya keisi ya, nggak usah terlalu kenyang-kenyang banget, tapi takutnya tambah ngantuk nanti ya. Oke teman-teman, makan dulu ya. Alhamdulillah teman-teman ya. Sekarang sudah jam 11.52 teman-teman. Kita barusan isi bensin 22.000 aja. 22.000 aja karena sisa uang saya tinggal segitu di kantong. Habis duitnya. Ya semoga cukup lah ya sampai Surabaya ya. Turun 2 bar. Jadi ya kayaknya sih cukup sih, nggak masalah sih. Cuma saya khawatir aja kalau misalnya cuma tinggal 2 bar itu ya nggak bisa ketip gitu loh ya. Jadi kita sudah lagi masuk ke Probolinggo ya. Kemudian terus lagi Pasuruan dan terus lagi sudah langsung Surabaya. Yuk teman-teman jalan terus ya. Ngawur. Wes, gak pakai helm, main potong. Sekarang jam 1.53 teman-teman. Hampir jam 2 pagi ya. Kita sudah ada di Jemur Sari, Surabaya. Nah, kalau gitu kita wrap aja perjalanan kita hari ini ya. Untuk hari ini pengeluaran kita itu tadi beli bensin berapa? 50.000 ya di Tabanan. Kemudian beli bensin lagi di Probolinggo 22.000. Beli makan 13.000. Kemudian di daerah mana negara gitu tadi ya, atau ya pokoknya di daerah, masih di daerah Bali situ ya, itu 18.000. Kemudian makan pagi berapa tadi? 18.000 juga. Jadi ya nanti saya taruh detailnya di bawah gitu ya. Saya juga nggak bisa ngitung, sudah jam 2 pagi. Tak saya sudah berhenti bekerja. Tapi apakah dibilang capek? Enggak capek teman-teman, cuma ngantuk aja sih. Ya udah gitu aja. Buat teman-teman yang baru pertama kali nemuin channel saya, halo, saya Yeri ya. Buat teman-teman yang suka konten motoran atau motovlog seperti ini gitu ya, boleh dong dibantu untuk subscribe ya. Buat teman-teman yang sudah lama di sini, boleh like, komentar di bawah kira-kira apa yang teman-teman suka dari perjalanan kita hari ini. Seperti biasa akan saya baca satu-satu dan akan saya balas satu-satu ya. Gitu aja teman-teman. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya teman-teman. Yang pasti semakin seru. Saya nggak tahu kapan, tapi saya usahakan segera ya teman-teman ya. Oke gitu aja teman-teman. Thank you ya. Yuk. Bye-bye.